Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Hulu, NIM 1905 110680. Perkenalkan, nama saya Nur Andesi Lubis dengan NIM 1905 112832 dari kelas 4A Pendidikan Masyarakat. Nama saya Jida Ramadhani, NIM saya 1905 155 733. Nama saya Indah Sartika, NIM 1905 111252. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi dan perilaku kelompok. Pertama, ada perilaku organisasi. Organisasi dapat dilihat dalam arti organisasi statis dan organisasi dinamis. Organisasi statis adalah tempat atau wadah kegiatan administrasi manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang kedudukan, jabatan, dan yang lain. Sementara organisasi dinamis adalah suatu kegiatan yang lebih menyorot kepada kegiatan-kegiatan organisasi atau aspek-aspek organisasi serta kerjasama organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Bonner mengartikan interaksi sosial adalah sebuah hubungan dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi, memperbaiki, mengubah kelakuan individu atau sebaliknya. Beberapa bentuk interaksi sosial ialah ada kerjasama, persaingan, pertentangan, persuasian, dan perpaduan. Seorang individu tidak akan bisa terhindar dari interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Individu juga tidak bisa dilepaskan dari situasi tempat yang ia berada. Situasi yang ia hadapi terbagi menjadi dua, yaitu situasi kebersamaan. Situasi kebersamaan adalah situasi berkumpulnya sekumpulan orang-orang, sekumpulan individu secara bersama-sama. Hal ini menimbulkan kelompok kebersamaan, yaitu kelompok individu yang berkumpul pada individu dan waktu yang mengarahkan tingkah laku secara spontan. Yang kedua, situasi kelompok sosial, yaitu situasi ketika terdapat dua individu atau lebih mengadakan interaksi sosial yang mendalam satu sama lain. C. Perilaku individu. Nah, apabila kita mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku, maka itu sama saja dengan kita mempelajari bagaimana perilaku dari manusia itu sendiri. Setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Contohnya perilaku individu seorang petani dengan seorang dokter, bahkan dengan seorang guru. Nah, ketiga profesi ini bisa saja perilakunya berbeda-beda. Nah, hal ini bisa disebabkan karena berbedanya lingkungan dari setiap orang. Contohnya bedanya lingkungan seorang petani dengan seorang guru, bedanya lingkungan seorang guru dengan seorang dokter, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi lingkungan merupakan salah satu faktor mengapa individu itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Karena kita ambil contoh lagi, seorang dokter biasa menangani beberapa pasien, kemudian guru terbiasa menghadapi murid-murid, petani biasa dengan lingkungan persawahan dan perkawanan yang memang bekerja sebagai petani. Bahkan ada yang memiliki kelompok organisasi yang sama tetapi berkepribadian yang berbeda-beda. Jadi intinya, perilaku individu itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik itu lingkungan ataupun bawaan dari setiap individu itu sendiri. D. Memahami perilaku manusia. Salah satu cara memahami perilaku manusia dalam organisasi adalah dengan memperhatikan. Nah, tentunya salah satu cara kita mengetahui bagaimana perilaku dari seseorang, bagaimana perilaku dari anggota organisasi itu, ya kita harus memperhatikan individu tersebut, bagaimana kelakuannya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari individu itu sendiri. Setiap manusia itu perilakunya berbeda karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia itu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana ia bertindak ataupun melakukan sesuatu. Manusia memahami lingkungannya berdasarkan masa lalu dan kebutuhannya. Jadi,
Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu ialah lingkungan. Nah, tiap individu itu memahami lingkungannya itu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kebutuhannya, ataupun berdasarkan masa lalunya. Nah, dari pelajaran-pelajaran masa lalu, kebutuhan dan pengalamannya, disitulah ia menerapkan perilaku ataupun kepribadian dari tiap individu. Baiklah, yang selanjutnya itu bagian E, menilai perilaku manusia. Menilai perilaku manusia dalam organisasi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah selective perception, projection, stereotyping, and halo effect. Nah, jadi yang pertama itu adalah selective perception, yang dimana persepsi selektif ini menilai seseorang berdasarkan penafsiran apa yang mereka lihat atas dasar kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Adalah projection, yang berarti menganggap orang lain memiliki atribut yang sama dengan dirinya. Seterusnya itu yang stereotyping, menilai seseorang berdasarkan kelompok diuluan seorang tersebut menjadi anggotanya. Yang terakhir adapun halo effect, menilai berdasarkan kebiasaan yang bersangkutan. Halo effect berusaha mengetahui perilaku seseorang berdasarkan karakteristik tunggal dan antara lain kebiasaannya. Yang selanjutnya itu bagian F, keefektifan kelompok. Ini berkaitan dengan penilaian perilaku kelompok. Stogael mengemukakan teori prestasi kelompok, yaitu upaya atau efektivitas yang dicapai kelompok dalam mencapai tujuan. Tujuan kelompok berhubungan dengan kebutuhan individu dan anggota kelompok. Tujuan harus bersifat spesifik agar mudah dimengerti dan dicapai. Menurut spesifik, yang pertama, tujuan harus spesifik agar mudah dimengerti dan dicapai. Yang kedua, tujuan operasional agar bisa diukur kemajuannya. Yang ketiga, tujuan harus menantang tetapi bisa dicapai dengan usaha. Yang keempat, tujuan harus sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan anggota. Yang kelima, tujuan digunakan dan bermanfaat sampai ke masa depan. Nah, untuk menentukan tujuan tersebut, biasanya anggota kelompok mengadakan rapat rutin untuk menentukan tujuan dan prioritas selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Selama rapat kelompok inilah tujuan direncanakan, misalnya tujuan jangka pendek, jangka panjang. Tentu selanjutnya menentukan tingkat tujuan berdasarkan prioritas, tugas spesifik, dan tujuan yang dapat meningkatkan keefektifan kelompok, serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah antar kelompok. G. Saling ketergantungan sosial. Terdapat 3 cara di ruang saling ketergantungan dapat disusun dalam suatu hasil. 1. Saling ketergantungan yang positif atau kerjasama terjadi ketika tercapainya tujuan individu berkorelasi positif. Artinya, individu berkeyakinan bahwa tujuan akan tercapai jika dari anggota yang lain dalam kelompok yang tercapai. 2. Saling ketergantungan yang negatif atau persaingan terjadi ketika tercapainya tujuan individu berkorelasi negatif. Artinya, setiap individu berkeyakinan bahwa jika mencapai tujuannya. 3. Tidak ada saling ketergantungan atau individualisme terjadi jika tidak terdapat korelasi antar pencapaian tujuan anggotanya. 3. Tidak ada saling ketergantungan atau individualisme terjadi jika tidak terdapat korelasi antar pencapaian tujuan anggotanya. H, yaitu kekompakan kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok menurut Thomas 2007. 1. Kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok yang baik akan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok serta dapat menetralisasi setiap perbedaan yang terdapat dalam kelompok. 2. Keanggotaan kelompok. Tingkat keanggotaan kelompok akan semakin tinggi bila semua anggota kelompok mempunyai kemauan untuk saling menghormati, mempercayai, memiliki, mengasihi, serta terasa bahwa kelompok adalah milik mereka, bukan berarti milik mereka pribadi. 3. Yaitu nilai tujuan kelompok. Kelompok akan semakin kompak jika semakin banyak anggota kelompok yang mempunyai penilaian tinggi terhadap tujuan kelompok.
4. Homogenitas anggota kelompok. Aktivitas di dalam kelompok akan semakin meningkat jika rasa kebersamaan di antara anggota kelompok semakin meningkat pula. Rasa kebersamaan di antara anggota kelompok akan menentukan tingkat homogenitas anggota kelompok. 5. Keterpaduan kegiatan kelompok. Keterpaduan anggota kelompok di dalam mencapai tujuan kelompok adalah penting karena setiap anggota yang merasa melebur menjadi satu di dalam setiap kegiatan kelompok akan memperkuat kekompakan kelompok. 6. Yaitu jumlah anggota kelompok. Kelompok dengan jumlah anggota yang relatif kecil cenderung lebih banyak dibanding dengan kelompok yang jumlah anggotanya yang lebih banyak. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.